Selain zaman Edo yang sering muncul di anime, di Jepang itu ada zaman apa aja sih? Dan kali ini kita bakal bahas tentang zaman kuno sampai zaman modern di Jepang, serta kaisar yang berkuasa pada saat itu. Buat informasi aja, zaman di Jepang itu terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kuno, zaman feodal, dan zaman modern. Tapi kali ini aku nggak bakal bahas semua zaman kuno ya. Aku cuman bahas salah satu zaman yang menjadi penutup zaman kuno. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dari zaman pertama, yaitu zaman Heian. Zaman Heian atau yang bahasa Jepangnya Heian Jidai, jadi Jidai itu zaman, berlangsung selama 390 tahun, dari tahun 794 sampai sekitar tahun 1185. Dalam bahasa Jepang, Heian berarti kedamaian atau ketenangan. Seperti namanya, pada zaman ini ibu kota Jepang terletak di Heian-kyo, yang sekarang kita kenal sebagai kota Kyoto. Jadi ingat kalau misal di Indonesia itu kan dulu pemerintahannya pernah pindah di Jogja, terus baru sekarang di Jakarta. Jadi kalau Jepang, Kyoto itu kayak Jogjanya, Tokyo itu kayak Jakartanya. Sebelum tahun 794, ibu kota terletak di Narakyo. Tapi kemudian dipindahkan oleh Kaisar Kamo ke Heian-kyo, dan hal ini menjadi pertanda awal dari permulaan zaman Heian. Hal yang paling menonjol dari zaman Heian ini adalah pertumbuhan budaya yang sangat pesat seperti sastra dan puisi. Karya dari zaman Heian yang paling terkenal sampai sekarang adalah Genji Monogatari, yang ditulis oleh Murasaki Shikibu. Pada zaman ini juga lahirlah dua huruf Jepang yang kita sebut sebagai kana atau hiragana dan katakana. Jadi kalau semisal kamu bingung hiragana sama katakana, ini salahin zaman Heian nih. Pakaian yang digunakan oleh wanita pada zaman ini berbeda dengan kimono biasanya, karena pemakaiannya terdiri dari 12 lapis. Oleh karena itu, pakaian ini disebut sebagai Junihitoe, yang berasal dari kata Juni artinya 12 dan Hitoe yang artinya jubah. Kalau wanita Jepang kan pakainya kimono. Biasanya rambutnya itu disanggul supaya lehernya itu terlihat cantik. Tapi wanita pada zaman Heian memakai Juni Hitoe dengan gaya rambut yang diurai. Dikarenakan pada zaman ini wanita Jepang suka memanjangkan rambutnya. Pada akhir zaman Heian, banyak bermunculan klan samurai yang mengakibatkan terjadinya perang saudara seperti pemberontakan Hogeng, pemberontakan Heiji, dan perang Genpei. Setelah berakhirnya perang Genpei yang ditandai dengan kemenangan klan Minamoto, bukan klan Uchiha, bukan klan Uzumaki. Setelah berakhirnya perang Genpei yang ditandai dengan kemenangan klan Minamoto, maka berakhirlah zaman Heian yang digantikan dengan Keishogunan Kamakura di bawah pemerintahan Minamoto Yoritomo. Lama-lama nama orang Jepang ini ribet juga. Kamakura adalah zaman pertama di Jepang yang diperintah oleh militer. Posisi kaisar tetap berada di atas shogun, tapi dalam kenyataannya kaisar hanya berperan sebagai simbol kepala negara. Seperti namanya, pada zaman ini pusat pemerintahan berada di Kamakura. Zaman Kamakura dimulai pada tahun 1192 sampai 1333 dengan shogun pertama yaitu Minamoto Yoritomo. Di zaman Kamakura, seorang pendeta Tiongkok menyebarkan ajaran Zeng sambil memperkenalkan matcha yang dibawanya dari Tiongkok. Kalau kamu suka matcha, itu asalnya juga dari Tiongkok atau Cina. Dari sinilah Chanoyu atau upacara minum teh dari ajaran Zeng menjadi populer sebagai bentuk spiritual. Upacara minum teh yang memperibet orang untuk minum teh. Why Japanese? Zaman Kamakura akhirnya runtuh disebabkan oleh keinginan Kaisar Go-Daigo yang berambisi mengembalikan kekaisaran Jepang dan meruntuhkan keshogunan. Ia meminta bantuan pada Ashikaga Takauji yang bermusuhan dengan Keishogunan Kamakura untuk menyerang Heian-kyo. Ia pun berhasil menang, tetapi ia membunuh Yoshisada, orang kepercayaan Kaisar Go-Daigo, agar dia bisa berkuasa menjadi shogun selanjutnya. Hingga akhirnya Ashikaga Takauji menjadi shogun dan mengendalikan Kaisar Komyo sebagai kaisar boneka, dan berakhirlah zaman Kamakura digantikan dengan zaman Muromachi. Zaman Muromachi dimulai pada tahun 1336 dan berakhir pada 1573. Berarti, belum. Zaman ini pertama kali dipimpin oleh Shogun Ashikaga Takauji yang berhasil meruntuhkan keshogunan Kamakura. Pada zaman ini, Jepang terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Istana Utara yang dipimpin Ashikaga Takauji dan Istana Selatan yang dipimpin oleh Kaisar Go-Daigo. Tapi pada tahun 1392, Istana Selatan berhasil diambil alih oleh Istana Utara.
Menjelang akhir zaman Muromachi, terjadilah perdagangan dengan Nambang atau orang barat. Ditandai dengan datangnya pedagang dari Portugis ke Jepang. Orang Jepang dengan cepat mengadopsi teknologi dan budaya yang dibawa oleh Portugis seperti baju zirah, kapal, agama, seni dekorasi, dan bahasa asing yang diserap ke bahasa Jepang. Kayaknya di situ tuh mulai ada pergejolakan bahasa kosakata bahasa Jepang yang menyebalkan. Portugis juga memperkenalkan tempura sehingga tempura menjadi populer sebagai makanan khas Jepang sampai saat ini. Di zaman Muromachi, para samurai memakai pakaian resmi yang disebut hitatare, sedangkan pakaian untuk wanita disebut kosode. Kosode dipakai dengan kain yang dililitkan di pinggang yang disebut koshimaki dan mantel panjang yang disebut uchikakede. Sayangnya, kesogunan Muromachi harus berakhir pada tahun 1573 setelah Oda Nobunaga mengusir shogun ke-15 dari Kyoto. Setelah runtuhnya zaman Muromachi, dimulailah zaman baru yaitu Azuchi Momoyama. Zaman ini dimulai pada tahun 1573 sampai 1603. Nama Azuchi Momoyama diambil dari nama istana Azuchi di Shiga yang dulunya dipimpin Oda Nobunaga. Dan istana Momoyama di Kyoto yang dipimpin oleh Toyomi Hideyoshi. Saat berkuasa, Oda Nobunaga menghapus pajak liar dan melindungi agama Kristen karena ingin memperluas perdagangannya ke luar negeri. Nobunaga terkenal sebagai orang yang ambisius karena ingin menyatukan Jepang. Tapi sebelum cita-citanya tercapai, dia dibunuh oleh pengikutnya. Akhirnya cita-citanya dilanjutkan oleh panglimanya yang sangat setia yaitu Toyotomi Hideyoshi. Di zaman Azuchi Momoyama mulai dipopulerkan noh, yaitu seni drama topeng Jepang yang sangat terkenal hingga saat ini. Noh sama kabuki sama nggak ya? Bahas di konten selanjutnya. Pemain noh, Kyoto, noh. Pemain noh adalah laki-laki yang harus memerankan sebagai laki-laki dan perempuan. Laki-laki atau perempuan. Pada zaman Azuchi Momoyama, noh hanya diperkenankan untuk hiburan kaum atas. Sedangkan pada zaman sekarang, siapapun bisa menikmati pertunjukan noh dengan harga tiket sekitar 380.000 hingga 1.500.000 rupiah. Oke, kembali lagi ke kisah Toyotomi Hideyoshi yang ingin menyatukan Jepang. Setelah misinya tuntas, Hideyoshi melakukan invasi ke Korea untuk memperluas wilayah. Tapi sayangnya karena kematian Hideyoshi, pasukannya pun ditarik mundur untuk kembali ke Jepang. Setelah kematiannya, terjadi pertempuran Sekigahara untuk memperebutkan kekuasaan. Pertempuran itu dimenangkan oleh Tokugawa Ieyasu yang nantinya akan menjadi pemimpin pertama di zaman Edo. Zaman Edo dimulai pada tahun 1600 sampai 1867 dengan pusat kekuasaan di Edo yang sekarang dikenal sebagai Tokyo. Sejak awal berkuasa, Tokugawa berfokus memperbaiki bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta menerapkan sistem bakuhang. Sistem ini membuat seorang shogun berkuasa dalam lingkup nasional dan daimyo berkuasa dalam lingkup regional. Lalu pada tahun 1636, Tokugawa menerapkan politik isolasi yaitu menutup Jepang dari pengaruh asing termasuk perdagangan dari luar negeri. Di zaman ini, shogun membagi rakyat menjadi 4 tingkat sosial yaitu samurai, pengrajin, pedagang, dan petani. Dikarenakan pembagian kasta sosial, banyak bermunculan rumah bordil, kedai teh, dan teater. Dari sana lahirlah kesenian ukiyo-e, yaitu lukisan khas Jepang yang mengambil inspirasi dari para wanita malam yang bekerja di rumah bordil. Pada zaman ini juga geisha dan oirang pertama kali diperkenalkan dalam industri hiburan Jepang. Kalau kamu nggak tahu geisha dan oirang, lihat konten sebelumnya di sini. Tapi nanti habis video ini selesai. Lalu sebagai imbas dari politik isolasi, benang sutra sudah tidak diimpor lagi sehingga dalam pembuatan kimono, masyarakat Jepang memakai sutra produksi dalam negeri. Kemudian setelah terjadinya kelaparan di tahun 1785, pemerintah melarang penggunaan sutra sebagai bahan pakaian dan digantikan dengan bahan katun atau rami. Di bawah kekuasaan Shogun Tokugawa, Jepang mengalami era yang cukup berjaya. Shogun yang menutup pengaruh asing dari Jepang, sedangkan Kaisar Meiji yang ingin membuka Jepang untuk dunia luar, membuat Shogun dianggap berkudeta terhadap Kaisar. Sehingga terjadilah Perang Boshin antara militer Shogun dan pro-Meiji. Akhirnya seluruh wilayah Edo dapat dikuasai Meiji dan Edo berubah nama menjadi Tokyo. Dengan begitu berakhirlah pemerintahan Shogun yang disebut sebagai restorasi Meiji. Anime dengan latar zaman Edo. Oh ya, perlu kamu ketahui kalau zaman Edo ini juga sering dijadikan latar tempat pada beberapa anime seperti Samurai X dan Gintama.
Setelah berakhirnya kesogunan, maka babak baru dalam pemerintahan Jepang pun dimulai, yaitu modernisasi dan berlakunya kekaisaran monarki. Zaman Meiji adalah zaman awal modernisasi di Jepang, yang berlangsung pada tahun 1868 hingga 1912, dengan pusat pemerintahan di Tokyo. Pada zaman ini terjadilah peperangan antara Rusia dan Jepang di bagian timur Laut Cina, serta penjajahan Jepang terhadap Korea pada tahun 1910. Kaisar Meiji lalu digantikan oleh anak ketiganya, yaitu Kaisar Yoshihito, dan mengambil nama tahta Taisho. Sehingga pada zaman setelah Meiji disebut zaman Taisho, yang bermakna kebenaran yang agung. Kaisar Yoshihito berkuasa pada tahun 1912 sampai tahun 1926. Pada zaman ini dibuatlah demokrasi Taisho, atau dikenal sebagai gerakan liberal. Setelah Kaisar Taisho turun tahta, ia digantikan oleh Kaisar Hirohito yang dikenal sebagai kaisar dengan pemerintahan terpanjang, yaitu dari tahun 1926 sampai 1989. Zaman ini disebut sebagai zaman Showa. Kaisar Hirohito dikenal sebagai orang yang berpengaruh terhadap bangkitnya Jepang dari Perang Dunia Kedua. Setelah wafat, ia lalu digantikan oleh Kaisar Akihito yang berkuasa pada tahun 1989 sampai 2019. Dengan zaman kekuasaannya diberi nama Heisei, yang artinya perdamaian dimanapun. Kaisar Akihito turun tahta pada tahun 2019 dan digantikan putranya Naruhito yang sampai sekarang berkuasa. Zaman kekuasaan Naruhito diberi nama Reiwa, yang bermakna keselarasan nan indah. Dan itu tadi 10 zaman di Jepang, dari zaman klasik, zaman feodal, sampai zaman modern. Kalau kamu diberi mesin waktu, kamu pengen kembali ke zaman apa? Sekian dulu dari aku, pastikan kamu sudah follow aku di Rizky Putra Mulia dan belajar wibu di Instagram dan di TikTok Rizky Putra Mulia. Kalau semisal kamu ada request konten menarik apa tentang Jepang yang kamu pengen tahu, boleh tulis di komen. Boleh juga kamu like video ini, share di Instagram, di story, boleh. Terus tag @belajarwibu, nanti ku share. Nanti ku repost. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, karena masih banyak cerita dari Jepang yang belum kita ketahui. Dan jane.